Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, masyarul muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah taala memberikan nikmat yang banyak kepada kita hingga kita bisa bersama-sama kembali belajar terhadap sebuah ilmu yang bermanfaat. Yang mana tentunya kalau kita ingin melihat manfaat suatu ilmu, ya maka bisa kita lihat faedah dari kita mempelajarinya. Dan di antara faedah kalau kita mempelajari ilmu ini, semakin banyak manfaatnya, maka itu juga semakin banyak manfaat dari ilmu tersebut. Dan tentu kalau kita mempelajari ilmu bahasa Arab para pemirsa, ya tentu di sana kita akan mendapatkan banyak sekali faedah dan manfaat yang diantaranya bahwasanya kita insya Allah akan semakin mudah ya dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala, juga memahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga semakin menjadikan kita itu lebih bisa khusyuk dan lebih nyaman dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya dari situ kita berharap kepada Allah Ta'ala agar Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk ya bisa memahami dengan baik ilmu bahasa Arab ini. Baiklah para pemirsa, kita masih mempelajari dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Nabiyya karya Dr. Abdul Rahim rahimahullah terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan insya Allah kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan pelajaran kita. Kita sudah sampai di jilid yang ketiga, pelajaran ketiga, dan kita insya Allah akan masuk kepada latihan ke-23. Dan yang sudah punya buku bisa dibuka bukunya halaman 39 kitab jilid yang ketiga. Baik. Di pelajaran ini latihan 23, mu'allif menyampaikan perintahnya adalah adkhil kulla kalimatin mimma yati fi jumlatin mufidatin. Ya, masukkan pada masing-masing kalimat berikut ini pada jumlah mufidah, dari jumlah atau kalimat yang berfaedah, ya, dari kalimat yang sempurna. Nah, seperti itu. Ya, ini ada kata sholla, saroko, mana'a, surra, al-harbu, mu'azzamu, ya, ibnu kada wa kada sana. Ya. Jadi ini putra siapa dan pada sekian tahun. Nah, jadi ini silakan disusun dalam kalimat-kalimat yang sempurna dalam bahasa Arab dan nanti insya Allah kita cocokkan jawaban-jawabannya. Baik, silakan dikerjakan dan di-pause dulu videonya. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai ya mengerjakan, ya sekarang coba kita lihat ya contoh, misalkan ya kalimatnya terserah ya, bebas, bisa menggunakan kalimat-kalimat yang ya dipahami, ya tidak harus sama dengan apa yang saya berikan contohnya di sini. Ya, misalkan untuk kalimat sholla, ya kata sholla, kita bisa menggunakan kata ya sholla, ya at-tullabu ya al-zuhra ya fil masjidi. Nah, baik. Nah, ini misalkan contoh seperti ini ya, untuk contoh yang pertama. Silakan bisa digunakan contoh-contoh yang lainnya. Jadi di sini contohnya ya telah sholat ya para siswa. Jadi sholat ya at-tullabu, berarti ini dia marfu ya, at-tullabu az-zuhra ya sholat zuhur ya fil masjid, di masjid. Nah, ini contoh untuk kata sholat. Baik, lalu kemudian untuk yang kedua, misalkan di situ ada kata saroko, ya berarti mencuri. Nah, bisa kita tulis saroko, ya al-lisu, ya al-lisu. Ya. Jadi pencuri itu mencuri misalkan apa? Al-fulus, ya mencuri uang. Nah,
al-pulsa, nah, minal misalkan apa, minal idarah, dari kantor, ya, bisa jadi seperti itu. Nah, jadi ini pencuri ya telah mencuri uang dari kantor. Nah, bisa seperti ini contohnya. Baik, nah berikutnya misalkan yang ketiga ada kata mana'a. Ya, ada kata mana'a. Mana'a itu kan maknanya ya mencegah, ya menghalangi. Nah, bisa kita bikin kalimat misalkan mana'a ya al mudiru al ya mana'a al mudiru ya dukhulal ghurfati biduni izin, tanpa izin. Baik. Nah, baik. Jadi ini contohnya mana'a ya, mana'a mudir. Jadi kepala sekolah melarang untuk masuk ke ruangan tanpa izin. Ya. Baik. Lanjut. Kemudian yang berikutnya ada kata surro. Ya. Surro. Nah, baik. Misalkan contoh dalam kalimatnya ya, surro. Nah, surro al atfalu ya kathiran. Ya, fi hadiyatil idi. Nah, baik. Jadi telah senang para anak-anak dengan sangat ya, dengan banyak. Jadi sangat senang para siswa itu dengan hadiah hari raya. Ya. Baik, lanjut kemudian yang berikutnya ya, yang kelima dari kata setelah kata al-harbu ya, perang. Baik. Al-harbu ini pertemuan sebelumnya kita jelaskan ini sebagai bentuk muannas ya. Nah, dia muannas berarti bisa dengan kanat ya. Kanatil harbu ya. Kanatil harbu al-alamiyah ya, perang dunia. Kanatil harbu al-alamiyatul ula ya, min asyadil hurubi ya, min asyadil hurubi. Baik. Jadi dulu ya, perang dunia pertama itu termasuk perang yang paling dahsyat. Jadi seperti itu. Baik, lalu yang keenam itu ada kata mu'zam. Ya, kata mu'zam. Ya, misalkan kita ambil contoh dari kalimat najaha. Mu'zamu ya, mu'zam kan mayoritas ya. Najaha mu'zamu mutullabi ya, telah berhasil mayoritas siswa itu fil imtihan ya, fil imtihan. Nah, jadi telah berhasil
ya, mayoritas siswa dari di dalam ujian. Baik. Nah, terus kemudian yang terakhir ya, yang terakhir ibnu kada wa kada sana. Misalkan kalimatnya contoh misalkan ibnu Ahmada, ya, ibnu Ahmada, ini kan putranya ini dan pada tahun sekian, ya. Jadi misalkan ibnu Ahmada, ya, ia belum, ya, ia belum isyrina sana, isyrina, ya, sana. Baik, jadi ya bisa cukup sebenarnya. Jadi putranya Pak Ahmad, ya, putranya Pak Ahmad ya telah mencapai usia 20 tahun. Nah, baiklah para pemirsa. Nah, ini mungkin barangkali contoh ya, contoh dari jawaban untuk membuat kalimat dari apa yang disebutkan oleh mu'alif di sini. Ya, ini ada contoh kata bisa kita susun dalam kalimat seperti ini. Nah, baik. Baik, untuk pelajaran selanjutnya, untuk latihan berikutnya, ini pembahasannya cukup panjang ya. Berarti mungkin untuk pertemuan kali ini ya bisa kita cuma di sini aja. Nah, karena nanti tidak bagus kalau yang latihan seterusnya itu terpotong karena dia di sana butuh penjelasan yang panjang. Nah, sebagai tambahan ya penjelasan dari apa yang sudah kita contohkan di sini. Nah, ya di sini bisa kita lihat ya untuk kata sholat ya, saroko, mana'a, ini kan kata kerja fi'il madhi, kata kerja fi'il madhi ya bisa ditaruh di depan di awal kalimat seperti ini. Ya mudah untuk membuatnya, tinggal ditambahkan dengan fa'ilnya setelahnya. Ya. Ya demikian juga dengan surra ya. Ada bentuk kata benda seperti al-harbu atau mu'dham seperti ini, ya dia bisa diletakkan setelah dengan ditambahkan kata kerja di depannya. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, dari sini para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, tentunya kalau kita ya sudah mengenal kata-kata seperti ini, ya, maka insya Allah mudahlah untuk membuat kalimat ya dalam, apalagi kita kan sudah sampai ke jilid yang ketiga, sudah banyak kosakata yang kita pelajari, dan tentunya dengan itu semuanya ya semakin sering kita menggunakan kata-kata yang kita pelajari dalam bahasa Arab, insya Allah akan semakin mudah bagi kita untuk ya menyusun kalimat dalam bahasa Arab, sehingga hal seperti ini dan seperti ini tidak menjadi hal yang menyulitkan bagi kita semuanya. Baiklah para pemirsa, dan ini juga dalam menyusun kata-kata seperti ini juga bisa kita ambil dari misalkan hafalan-hafalan kita ya, ketika kita menghafal ayat Quran ya dengan kata-kata di sana semuanya katanya dalam bahasa Arab ya, sehingga bisa kita mengambil contoh ya, misalkan kata sholat ini kan juga sudah ada dalam Al-Quran gitu ya, jadi kita bisa menggunakan itu sebagai contoh dalam kalimat ya, atau juga misalkan contoh yang lainnya kata mana misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan ya, kata harf juga ya, harf dalam Al-Quran kan juga banyak ya contoh kata harf dalam Al-Quran ya, misalkan ya dalam surat Al-Anfal ya, surat tentang rampasan perang ya, kalau kita lihat di ayat 57 misalkan di sana ya, Allah berfirman ya fa imma tafqafannahum fil harbi ya, di situ Allah berfirman dengan kata harb ya. Jadi dan jika kamu menemui mereka dalam peperangan, jadi seperti itu juga bisa kita manfaatkan untuk menyusun kalimat dalam bahasa Arab. Nah, baik. Kalau misalkan kata saroko ya, misalkan bisa kita lihat ya seperti dalam surat Yusuf ya. Ya, dalam surat Yusuf itu juga ada kata saroko di sana gitu ya. Ya, misalkan dalam ayat 81 ketika saudara Nabi Yusuf itu datang ke Mesir ya.
Maka kemudian setelah di situ dijelaskan bagaimana kemudian dibikin saudaranya Nabi seakan-akan mencuri sehingga saudara yang lain itu merasa sedih, maka dikatakan kepada mereka, irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka sarqa. Ya. Jadi kembalilah kepada ayah kalian dan katakanlah, ya wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu atau putramu telah mencuri. Nah, itu contoh-contoh ya, contoh dalam Al-Quran misalkan seperti itu. Baik, para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, itu diantaranya yang bisa kita ambil faedah dari pelajaran atau latihan ke-23 ini. Semoga ini bermanfaat untuk saya dan juga untuk para pemirsa sekalian. Dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.